Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau hari ini, di hari Selasa, di bulan yang terakhir tahun ini, kita masih diizinkan untuk ikut dalam ibadah doa pada malam hari ini. Kita tundukkan kepala untuk berdoa. Allah yang Maha Kasih, ucapan syukur kami kepada Engkau, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang menyertai kami, Allah yang terus memberi semangat, kesehatan, sukacita bagi kami. Malam hari ini kalau Engkau perkenankan kami, Engkau izinkan kami untuk menghampiri kekudusan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Datanglah bersama dengan kami. Engkau yang sudah mendahului kami ada di tempat ini, bersamalah dengan kami Roh Kudus. Kami siap menerima berkat-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita pujikan lagu yang pertama. Kita agungkan Bapa kita yang Maha Kasih, Bapa kita yang Maha Kuasa. Bapa, Kau setia. Nyatakan Kau setia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau syukur kita dengan mengatakan Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Inilah pengakuan kami Tuhan. Kau mulia, tenanglah jiwaku.
bangkit berdiri, pujikan kembali lagu ini dengan penuh ucapan syukur, nyatakan iman kita. Bapa, Kau setia, kami bangga memiliki Engkau Yesus. Amin. Kau mulia, kami aman di dekat Engkau Yesus. Tenanglah jiwaku, Aman bersamamu, Engkau melebihi segala sesuatu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. tenanglah jiwaku, Dalam hadirat-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih Setiamu, Kau menyediakan yang ku. Amin. Inilah yang menjadi iman kami, Tuhan. setia, Kau mulia. Bapa, Kau tunjukkan kasih setiamu bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau Setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan dulu, selamanya. sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau Engkau setia, Engkau mulia. Kau setia, sekali lagi, Engkau Allah yang setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Beri puji dan sembah hanya bagi Dia, Allah yang hidup. Haleluya. Kau Allah yang baik, Kau Bapa yang setia. Kami bangga memiliki Engkau, Yesus. Ya lama-lama kekuatan-Mu, daya Tuhan yang dari Engkau, Yesus, luar biasa bagi kami semua. Haleluya, haleluya. Ku
kami Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau Amin. setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, sekali lagi nyatakan iman kita. setia, Kau Mulia, Bapa, Kau setia. Segala pujian bagimu, segala puji hanya bagimu. segenap nafas muliakan. Inilah nafas hidup kami Tuhan. Surga bumi kan berseru, Engkaulah Allah yang ajaib. Kuduslah Tuhan. Segala pujian hanya bagimu. segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, Kuduslah Tuhan. Sekali lagi kita serukan pujian hanya bagi Tuhan. segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, Kuduslah Tuhan. Kita akan pujikan refrain ini sekali lagi sebelum kita masuk dalam doa untuk firman Tuhan. segenap pujian bagimu, Inilah pujian kami Tuhan. segenap Engkau berkenan hadir, nafasmu Engkau berkenan berfirman kepada setiap kami. Engkau layakkan, Engkau perkenankan kami Tuhan. surga bumi kan berseru, Kuduslah Tuhan, Kuduslah Tuhan, Kuduslah Tuhan namamu. Sekali lagi, Kuduslah Tuhan namamu. Haleluya, haleluya. Saudari Yeni akan masuk dalam doa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tertanam di hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Sore hari ini kita boleh berkumpul lagi. Firman Tuhan pada sore hari ini temanya yaitu Tuhan selalu memegang janjinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa
Tuhan berjanji kepada anak-anaknya, Dia akan tolong kita ketika kita berharap dan setia kepada Dia. Ada banyak kali kita selalu berseru, berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Saking lamanya kita berseru, saking lamanya kita berharap kepada Tuhan akan janji-janji penyertaannya. Dan seringkali doa-doa kita tidak terjawab dan membuat kita capek sekali. Masa-masa ini adalah masa-masa yang harusnya kita bersuka cita karena kita merayakan Natal. Tetapi di tengah-tengah masa pandemi ini, di tengah-tengah masa cobaan yang dialami oleh umat seluruh yang ada di dunia ini, kita merasakan bahwa sukacita kita seakan-akan dicabut. Kita seakan-akan sekarang merasakan ketakutan untuk berkerumun, untuk berkumpul, untuk beribadah aja. Kita merasakan ketakutan itu. Dan kita sadari bahwa ada kalanya ketika kita selalu berharap kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan dan Tuhan itu tidak menjawab doa kita dan kita kadang-kadang capek sekali. Tema firman Tuhan kita pada sore hari ini yaitu Tuhan yang selalu memegang janjinya. Kita akan buka Alkitab kita yang terdapat di Lukas 1 ayat yang ke-18. Lukas 1 ayat yang ke-18 demikian bunyinya. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat ini menjelaskan sebelumnya dan sesudahnya di mana Sakaria bertemu dengan malaikat Jibril. Kalau kita melihat di dalam ayat yang kelima, siapakah Sakaria ini? Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ayat yang ke-7 mengatakan, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa di dalam ayat yang sudah kita baca tadi di Lukas 1 ayat yang ke-18 di situ mengatakan, bagaimana aku tahu? Karena mereka semuanya baik Sakaria dan Elisabet sudah tua, sudah lanjut umur. Dan mereka tahu dan mereka sangat mengerti bahwa mereka mandul. Sakaria adalah seorang imam. Dikatakan di dalam ayat yang sudah kita baca, dia adalah orang benar dan saleh. Dia taat kepada Tuhan. Dan dia tahu firman dan dia tahu janji-janji Allah. Dan kita mengerti dan tahu bahwa Sakaria juga butuh mujizat Allah. Dia berdoa kepada Tuhan supaya dia bisa memiliki keturunan. Bertahun-tahun mungkin Sakaria berdoa memohon keturunan dari Tuhan. Sakaria adalah anak Tuhan. Dia adalah orang yang berimam, bahkan dia adalah imam sendiri. Kita akan tahu ketika kita menghadapi persoalan,
Nah, bagaimanakah kita menanggapinya persoalan itu? Yang pertama, ketika kita menanggapi persoalan itu dengan berpikir logis, akal sehat kita. Ketika malaikat mengatakan kepada Zakaria, kamu akan memiliki anak. Dia akan berpikiran logis. Gak mungkin. Karena apa? Karena mereka berdua sudah tua, sudah lanjut umur. Dan gak mungkin mereka punya anak. Dan bukan hanya itu saja. Mereka mengetahui bahwa Elisabeth mandul. Mana mungkin mereka punya anak. Mereka berpikiran logis. Kalau saat ini di dalam menghadapi segala sesuatu, permasalahan yang kita hadapi. Kalau kita berpikiran logis, apakah kita salah? Tentunya kita tidak salah. Karena apa? Karena kita berpikiran, loh orang mandul pasti tidak akan memiliki anak. Oleh sebab itu ketika Gabriel mengatakan kamu akan memiliki seorang anak. Bagaimana mungkin? Dia tidak percaya. Karena apa? Karena dia memikirkan dengan otaknya sendiri, dengan kepikirannya sendiri. Dengan logikanya sendiri. Sehingga dia tidak percaya dan tidak meyakini bahwa dia akan memiliki seorang anak. Dia tidak percaya bahwa mujizat itu akan terjadi di dalam kehidupannya. Yang kedua, mengapa Zakaria menjadi lemah dan tidak percaya bahwa dia akan memiliki anak? Meskipun malaikat Allah meyakinkannya. Karena apa? Karena dia lemah, menjadi lemah karena pergumulan yang panjang. Di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13 di situ dikatakan, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongan Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang, waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Ayat yang ke-13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut. Hei Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Karena pergumulan yang sangat panjang, bahkan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Ketika mereka pengantin baru, mereka berdoa. Ada banyak sekali orang-orang yang berharap, berdoa, bergumul di dalam hidupnya. Setahun, 2 tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun seperti yang dilakukan oleh Zakaria dan Elisabeth. Karena pergumulan yang panjang, sehingga di dalam ayat yang ke-13 ketika malaikat berkata bahwa kamu akan memiliki seorang anak. Di dalam ayat yang ke-18 di situ dikatakan bagaimana mungkin. Dan kalau kita melihat di dalam ayat 13 sampai seterusnya, di situ dikatakan bahwa malaikat meyakinkan bahwa anak itu akan menjadi seorang yang benar-benar dipakai oleh Allah. Dikatakan dia akan seperti Elia. Dia akan membuka jalan untuk Yesus, Sang Juru Selamat. Dia akan melakukan tanda-tanda ajaib, kuasa-kuasa yang heran. Di situ malaikat Gabriel mengatakan seperti itu. Mengapa Zakaria tidak menanggapi dengan sukacita berita yang luar biasa itu?
Karena berpuluh-puluh tahun dia bergumul, berdoa, dan belum dijawab oleh Tuhan. Dan baru saat itu ketika malaikat berkata kepada dia dan meyakinkannya, dia masih juga merasa mana mungkin. Dan kalau kita melihat yang ketiga, meragukan kuasa Allah, melupakan firman Allah. Bukankah dia mengerti dan dia tahu bahwa Abraham dan Sarah pernah mengalami mujizat Allah. Mereka mandul, mereka tidak memiliki anak dan Tuhan mampu untuk memberikan mujizat kepada Abraham. Sehingga dikatakan di dalam firman Allah, beranak cucu yang sangat banyak sekali. Tuhan memberkati Abraham dan seluruh keturunannya seperti bintang-bintang di langit dan pasir seperti pasir di pantai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita mengalami kecapaian sehingga kita tidak ingat akan firman Allah. Kita datang beribadah, kita mendengarkan firman Allah. Ketika hambanya melayani, membawakan firman Allah, kadang-kadang kita tidak percaya. Karena apa? Karena kita melihat dengan logika kita. Karena kita melihat dan merasakan sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan sudah lama sekali. Dan melupakan pergumulan itu. Karena apa? Karena tidak didengar. Bahkan kita melupakan kuasa Allah yang begitu luar biasa, yang mampu untuk melakukan tanda-tanda heran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sering kali kita mengalami hal-hal yang seperti itu. Tetapi pada malam hari ini, sore hari ini, mari kita beriman setia kepada Tuhan. Ketika Sakaria mengalami, bagaimana mungkin? Dan apa yang terjadi yang dialami oleh Sakaria? Ketika malaikat itu berkata, karena kamu tidak percaya, maka kamu akan bisu. Dan Sakaria waktu itu akhirnya dia tidak bisa berkata-kata. Sampai Yohanes Pembaptis lahir. Dan ketika 8 hari usianya dia diserahkan ke bait Allah. Dan ditanyakan siapa anaknya, siapa nama anaknya. Dan ketika dia bisa menulis tulisan Yohanes, maka terbukalah mulutnya. Dan dia bisa berkata-kata. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan memberikan kepada kita sesuai dengan waktu yang tepat. Karena apa? Karena Tuhan sudah merencanakan hal yang luar biasa. Tuhan tunggu waktu yang tepat supaya Mesias bisa dilahirkan oleh seorang perawan Maria. Mujizat yang terjadi. Ketika Yesus berada, dia dilahirkan oleh seorang perawan. Seorang perawan mana mungkin bisa melahirkan seorang anak. Ada mujizat yang terjadi. Yesus membawakan keselamatan kepada dunia. Kubur yang sudah ditutup rapat dan dikunci. Ditutup, dimeterai supaya tidak ada orang yang bisa mengambil jenazah Yesus. Kubur itu kosong. Yesus bangkit. Yesus hidup. Karena apa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kita sudah ditebus oleh Dia. Tuhan memiliki hidup kita seutuhnya. Amin.
Segala sesuatu yang Tuhan rencanakan atas hidup kita itu indah adanya. Amin. Waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Dia akan memberikan segala sesuatunya sesuai dengan janjinya. Dia akan memberikan waktu yang tepat buat kita. Tuhan sudah mempersiapkan Mesias untuk lahir. Tuhan sudah mempersiapkan sebelum kedatangan Mesias. Yohanes Pembaptis lahir dari seorang perempuan yang mandul. Perempuan yang sudah tua. Dunia katakan mujizat Allah. Dunia katakan hal itu mustahil bagi dunia. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Demikian juga dengan kehidupan saya dan saudara-saudara semuanya. Yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan selalu pegang janjinya. Janjinya tidak berubah. Dan dia akan tolong kepada kita. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 di situ dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku. Undangan Yesus yang begitu manis ditujukan kepada semua orang yang letih lesu berbeban berat. Dan persoalan hidup serta beban dosa mereka sendiri. Tuhan katakan mari kepadaku. Dekat kepada Tuhan. Ketika kita mendekat kepada Dia, ketika kita mohon pertolongan kepada Dia, Tuhan pasti akan tolong kita. Kalau Sakaria, dia melayani masuk sebagai imam besar, imam pada waktu itu, dia harus membakar ukupan. Karena dia melakukannya, karena dia wajib sebagai imam. Tetapi mari kita mendekat kepada Allah dengan iman, percaya, harap kita kepada Dia. Kalau ayat-ayat selanjutnya di situ dikatakan, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus dan mentaati petunjuknya, maka Ia akan membebaskan kita semuanya dari permasalahan kehidupan. Kalau kita melihat di dalam Matius 11 ayat yang ke-29. Demikian bunyinya, ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat yang ke-30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku rendah hati. Kuk yang kupasang yaitu apa? Petunjuk firman Allah. Kebenaran Allah. Ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. Ada kekuatan, ada pertolongan. Dikatakan karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ketika kita mau bersama dengan Tuhan. Ketika kita mau berjalan bersama dengan Dia. Beriringan bersama-sama dengan Dia. Dikatakan aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita mau lalui hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang di depan atau Tuhan di belakang. Kita akan merasakan berat untuk memikul kuk yang kita pasang. Tanggungan, cobaan yang kita pasang itu sangat berat. Tetapi ketika bersama dengan Tuhan, kita lalui bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Dia. Kita akan mendapatkan ketenangan. Kita akan mendapatkan pertolongan. Karena apa? Karena kita berjalan dengan Dia. Karena kita tidak berjalan sendiri. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersama dengan Tuhan ada mujizat. Bersama dengan Tuhan ada ketenangan. Bersama dengan Tuhan ada jalan keluar. Jangan kita katakan bagaimana mungkin Tuhan. Tetapi biarlah kita katakan, aku percaya Tuhan bahwa Engkau mampu menolong aku dan Engkau memberikan kekuatan buat aku.
Sehingga kita bisa merasakan pertolongan Allah, mujizat Allah, campur tangan Allah. Kuasanya tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jangan katakan, mana mungkin Tuhan. Tetapi katakan, jadilah menurut kehendak-Mu. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu. Kita akan menyembah kepada Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini, setelah itu nanti kita bisa berlutut. Aku percaya ada mujizat. Singer membantu menyanyikan. Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita menanti mujizat Allah. Saat ini kita menunggu jawaban Tuhan. Harap pada Dia. Dia mampu untuk menolong kita. Kita percaya Dia adalah andalan kita. Di saat kita tidak mampu lagi, harapan kita cuma ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Dia mampu memberikan mujizat kepada kita. Amin. Tuhan tolong kita semuanya. Kita nyanyikan lagu ini. Refnya berulang-ulang. Bagi siapa yang mau berlutut, mari silakan berlutut. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Nyanyikan lagu ini. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya
pertolongan Engkau Tuhan, ada pertolongan Engkau. Janji-Mu ya dan amin Tuhan, aku percaya Tuhan, haleluya. Engkau dahsyat, Engkau baik Tuhan, Engkau maha kuasa, haleluya. Oh, haleluya. Kami menyembah Engkau, haleluya. Kami berseru kepada Engkau, haleluya, haleluya. Segala puji, segala kemuliaan, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau, haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan, kami memuji Engkau Tuhan. Kiara malam-malam-malam. Kami memuji Engkau Yesus, ajaib, ajaib Tuhan. Engkau maha kuasa, Engkau maha baik Tuhan. Kiara malam-malam. Segala pujian, Haleluya. segala kebesaran, Segala puji, haleluya, haleluya. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Kuatkan kami, kuatkan iman, pengharapan, percaya kami. Kuatkan kami anak-anak-Mu untuk selalu berharap kepada Engkau, untuk setia kepada Engkau, untuk taat kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Ya Rama-Lama-Lama ya Siki, ya Rama-Lama-Lama. Ya Rama-Lama-Lama ya Siki, ya Rama, ya Rama. Terima kasih Tuhan. Teguhkan iman kami. Ya Rama-Lama-Lama Siki, ya Rama-Lama. Ya Rama-Lama ya Siki, ya Rama, ya Rama ya Siki. Haleluya. Ya Rama-Lama Siki, ya Rama-Lama. Ya Rama, ya Rama-Lama ya Siki, ya Rama ya Siki. Tuhan tolong kami, kuatkan iman, pengharapan kami. Engkaulah kami yang hidup, yang maha kuasa, yang tidak pernah tinggalkan kami anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Puji bagi-Mu, segala puji bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kuatkan iman, pengharapan kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Engkau mampu untuk menolong kami. Kita nyanyikan lagu tak terbatas kuasa-Mu Tuhan.
terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita akan berdoa syafaat untuk pekerjaan Tuhan. Beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi seluruh jemaat yang akan mengikuti ibadah offline, supaya mereka boleh memperoleh kekuatan baru, kesehatan dan kekuatan, sehingga boleh mengikuti ibadah dengan sukacita. Kita berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani, sehingga kasih karunia Tuhan melawat, menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Tuhan yang akan tolong. Kita akan berdoa untuk masalah yang dialami oleh umat seluruh dunia dengan penyakit COVID, supaya Tuhan tolong memberikan mujizatnya, memberikan pertolongannya, memampukan sehingga seluruhnya bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi. Tuhan yang akan tolong. Kita berdoa untuk masa-masa saat ini. Ada banyak sekali persoalan kehidupan yang kita alami dan seakan-akan kita tidak mampu untuk mengatasinya. Biarlah mujizat Allah, pertolongan Allah, kekuatan Allah ketika kita menghampiri Dia, Tuhan memberikan jalan keluar. Kita akan nyanyikan ini. Nanti saya mohon Bapak Anton Sutrisno akan berdoa syafaat untuk doa-doa ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. ketika ku percaya, Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap kasih-Mu bagi kami Tuhan yang luar biasa. Dalam seluruh kehidupan kami Tuhan, kami tidak mampu tanpa kuasa dan pertolongan Tuhan atas kami Tuhan. Kami sungguh sangat rentan Tuhan atas setiap apa masalah yang terjadi Tuhan. Tetapi Tuhan,
malam hari ini kami kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang menguatkan kami, memberikan bagi kami Tuhan kekuatan untuk kami boleh menghadapi setiap tantangan-tantangan hidup yang terjadi pada saat ini Tuhan. Tuhan, sungguh Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas. Kuasa-Mu itu nyata saat kami percaya Tuhan, saat kami berdoa Tuhan, dengan iman Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan, sesuatu yang mustahil Engkau akan ubahkan Tuhan, menjadi sesuatu yang mustahil dan terjadi atas setiap anak-anak-Mu, di dalam setiap problema yang ada Tuhan. Saat kami memandang Engkau Tuhan, sungguh Tuhan, Engkau Tuhan akan memberikan jalan keluar Tuhan. Karena Tuhan, Engkau punya banyak cara Tuhan untuk menolong setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami Tuhan jemaat-Mu selalu berharap Tuhan, memandang akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan, pada saat ini kami berdoa, jika beberapa hari lagi Tuhan, kami hendak memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan. Dalam ibadah yang sederhana Tuhan, di tengah-tengah COVID ini, biar jemaat-Mu ini Tuhan, boleh merasakan kasih-Mu Tuhan, boleh merasakan sukacita Natal. Ada sesuatu Tuhan, berkat yang akan diterima Tuhan dalam ibadah tersebut Tuhan. Kekuatan-kekuatan, berkat-berkat Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan, Engkau akan berikan Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, kiranya Tuhan, Engkau yang akan memimpin dan menolong seluruh persiapan yang sudah dilaksanakan. Engkau akan pimpin, akan urapi hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah pesan Natal ini sungguh Tuhan, bahwa itulah apa yang Engkau kehendaki Tuhan, dalam kehidupan kami di akhir zaman ini. Berkati pula Tuhan seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian, baik WL Singer, pemain musik, baik itu Asher, kolektan, seluruh Tuhan para hamba-hamba-Mu yang akan mempersembahkan puji-pujian, seluruhnya Tuhan dalam kepanitiaan yang ada, berkati Tuhan. Jemaat-Mu pula Tuhan, kiranya Engkau berikan pertolongan-Mu, sehingga Tuhan, jemaat-Mu bisa datang Tuhan, merasakan Natal yang sesungguhnya Tuhan. Kiranya juga Tuhan, berikan cuaca yang terbaik Tuhan, sehingga kami Tuhan, boleh Tuhan sampai di tempat dengan selamat-Mu, dengan pertolongan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa pula untuk bangsa negara kami yang saat ini Tuhan masih bersama-sama dengan bangsa-bangsa yang lain, ada dalam Tuhan masalah COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Tuhan, melalui tempat ini kami juga berseru kepada-Mu Tuhan. Mari Tuhan, melalui usaha-usaha yang ada untuk pembuatan vaksin dan seterusnya Tuhan. Oh kiranya Engkau yang akan memberkatinya Tuhan. Oh Engkau akan menolong setiap tenaga medis Tuhan, para ahli-ahli Tuhan yang mempersiapkannya Tuhan. Kiranya vaksin ini Tuhan boleh Tuhan efektif, sehingga virus ini kemudian dilemahkan dan semakin lemah dan dipunahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berseru Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, COVID-19 dilemahkan dan dipunahkan dari muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya Tuhan, biarlah kami boleh selalu berharap memandang Engkau, karena pertolongan kami hanya daripada-Mu sendiri Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami landaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan sudah memimpin acara doa kami pada malam hari ini. Biarlah kiranya kasih karunia berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami semuanya. Kau sudah melawat kami dan kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan akhiri ibadah doa kami pada malam hari ini. Haleluya. Amin.